Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita. Bung kameramen, pantasnya dibacakan dulu beritanya. Silakan. Baik, alhamdulillah Bu Alfian, kita bisa syuting kembali. Nah, ini kita mendapatkan kabar nih Bu Alfian tentang adanya terowongan silaturahim Istiqlal dan Katedral. Nah, saya bacakan dulu Bu Alfian beritanya. Kali ini saya ambil dari Batam Today. Judulnya adalah Prabowo resmikan terowongan silaturahim Istiqlal dan Katedral, simbol toleransi beragama. Prabowo meresmikan terowongan silaturahim, sebuah infrastruktur ikonis yang menghubungkan dua tempat ibadah besar, Istiqlal dan Katedral. Peresmian terowongan silaturahim ini adalah simbol berharga kerukunan bangsa kita. Terowongan ini menunjukkan bahwa perbedaan tidak pernah menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk saling bersatu. Terowongan silaturahim merupakan langkah nyata dalam memajukan toleransi beragama di Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa proyek ini adalah kelanjutan arahan Presiden Jokowi pada 2020. Tujuan utamanya adalah mempermudah akses bagi jamaah kedua tempat ibadah, sekaligus menyediakan fasilitas parkir bersama untuk mengurangi kemacetan. Nah, Bung Alfian, kata kunci toleransi dalam beragama. Ini respon awalnya bagaimana, Bung Alfian? Silakan. Ya, toleransi beragama kan dengan orang lain, dengan pihak lain. Coba tengok toleransi internal. Betapa sulitnya orang untuk sholat di Istiqlal sekarang. Betapa sulitnya orang untuk menggunakan fasilitas Istiqlal. Betapa sulitnya orang bisa beristirahat di sekitar teras Istiqlal. Betapa tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang dulu kita sangat ingat betul, berbagi kegiatan. Anak solehkah dia, pembelajarankah dia, pertemuan rapat-rapat pergerakankah dia, kumpulan. Artinya ini Masjid Kemerdekaan ini kan Istiqlal itu kemerdekaan, Bung kameramen. Kemerdekaan untuk tidak memerdekakan warganya sendiri. Nah, hubungan silaturahim dengan agama lain menurut saya itu hukumannya lakum dinukum waliyadin. Kenapa jadi harus spesial? Dan secara faktual di negeri kita tidak pernah mengganggu agama lain. Bahkan di aksi 212 pun yang semua orang tahu sangat monumental dengan kehadiran jutaan orang pun, bagaimana hebatnya laskar yang mengawal yang didominasi oleh laskar FPI, Front Pembela Islam itu memberikan ruang yang luas untuk pengantin yang sedang menyelenggarakan pernikahan di hari itu. Justru kelancaran mereka itu diberikan ruang dan diberikan protek oleh teman-teman dari laskar pengawal kegiatan itu. Nah, kembali soal pengesahan itu sih menurut saya ya itu hak pemerintah, karena memang sejak dulu kan Istiqlal masjid pemerintah. Nah, kalau nanti presidennya orang-orang yang punya karakter Islam yang memiliki nilai akidah dan tauhid yang paten, mungkin pembahasannya ya bisa kita buat dengan stressing yang berbeda. Kali ini menurut saya itu hal biasa saja, dengan pesan bahwa jangan sampai ingin berhubungan baik dengan orang kafir, ingin menjalin hubungan baik dengan orang kafir, ingin berhubungan baik dengan tetangga, anak sendiri nggak dikasih makan, anak sendiri nggak dikasih tempat, anak sendiri nggak dikasih ruang, anak sendiri nggak dikasih peluang. Catatan khusus adalah di dalam itu lebih intens pendidikan khusus bahasa Cina. Itu banyak dipersoalkan orang. Padahal dalam komunikasi, baik komunikasi antar manusia dengan komunikasi dengan literasi, itu kan dibutuhkan kemampuan-kemampuan kebahasaan yang berhubungan langsung dengan akses pemahaman terhadap ajaran Islam, yaitu bahasa Arab tentunya. Itu respon awal Bung kameramen. Intinya peresmian oleh Pak Prabowo menurut saya itu hal normatif saja. Yang penting sekarang adalah bahwa jangan sampai ingin berbaik-baik dengan tetangga, ingin berbaik-baik dan dianggap baik oleh orang kafir, kita tidak baik dengan warga kita sendiri. Dan begitu yang saya banyak keluhan dari beberapa kalangan. Ya, Bung Alfian, saya menangkap maksud Bung Alfian. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, maksudnya dengan kita berbaik dengan non-muslim, tetapi masjidnya cuman difungsikan untuk hal-hal yang diizinkan oleh pemerintah. Seperti COVID kan berapa kali Idul Fitri nggak bisa sholat gitu. Nah, ini kan artinya
baik pada orang kafir, tapi sesama Islam dibikin repot. Nah, Bu Alfian, sebetulnya sih saya nggak ada masalah ya Bu Alfian kalau itu kerjasamanya dalam rangka misalkan berbagi lahan parkir, atau kalau ini saya pernah sempat baca berita, biar kalau mau ke katedral atau ke Istiqlal muternya nggak jauh gitu Bu Alfian, misalkan ada jalan potong atau jalan apa gitu yang alternatif, itu sah-sah saja. Nah, yang dikhawatirkan oleh beberapa orang ya yang tidak menganggap itu perlu adalah kalau kerjasamanya dalam hal lain, Bu Alfian. Kan kita nggak tahu ya, namanya orang kita kan yang sesat-sesat aja banyak yang ngikutin gitu. Nanti misalkan gara-gara ada jalan sambung terus ngelihat, wah orang Kristen begini ya. Jadi nanti ya kita nggak tahu lah Bu Alfian, level keimanan orang-orang kan berbeda-beda, yang akhirnya nanti bisa jadi itu titik kecil atau pintu kecil Bu Alfian untuk kristenisasi bisa saja terjadi. Nah, mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, saya menarik yang Bu Alfian sampaikan, idenya adalah sering masjid itu ada plat merah, ada apa ya Bu Alfian ya? Ada yang boleh lah kira-kira gitu. Jadi kalau yang masjid pemerintah, kenapa ya Bu Alfian? Siapapun presidennya agak sulit Bu Alfian mendatangkan pendakwa-pendakwa yang amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan kalau masjid-masjid yang normal ya, yang non pemerintah relatif lebih lebih bebas aja gitu. Nah, ini kan harusnya semua masjid harusnya fungsinya sama Bu Alfian untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa ketika itu milik pemerintah, amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi sulit. Nah, jadi untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, ikon toleransi, tapi saya merasa ya Bu Alfian, yang dianggap intoleran selalu umat Islam. Ini kan ingin membangun kesan, oh umat Islam toleransi kok, gini kok. Padahal yang tidak toleransi adalah orang-orang kafir. Untuk closingnya, silakan Bu Alfian. Ya, saya akan coba masuk dulu pada intoleran. Mari kita tengok di Bali, seperti apa ketika orang-orang Bali menyelenggarakan agama mereka, peringatan hari raya agama mereka. Kalaupun sholat nggak boleh pakai menghidupkan lampu, nggak boleh pakai speaker, ya. Sampai pun kita mau kemana-mana, bandara nggak boleh ada penerbangan. Toleransi kan harusnya di samping keyakinan kamu ada keyakinan orang lain. Satu itu. Nah, yang kedua, untuk menutup di bagian ini, saya ingin mengingatkan bahwa pada masa-masa Pak Harto, masa-masa Pak Habibie terakhir ya, itu masih ada takbiran. Sejak zaman era-era komunis gaya baru, era komunis rezim Orde Lama Jilid 2, sejak 2014 ke sini nggak pernah ada. Kita nggak pernah melihat itu pimpinan nomor 1 di negara kita yang takbiran. Ya katakanlah amalan-amalan keagamaan yang ekspresif ditampilkan, bukan hanya menyebut, oh ini sapi yang beratnya 100 ton, itu sumbangan dari Pak Jokowi gitu. Cuman bukan hanya begitu. Kita lihat bagaimana Pak Harto mukul beduk di Istiqlal, lalu kemudian beliau bertakbir. Nah, maksud saya apa? Bahwa kalau COVID di masjid itu 2 tahun berturut-turut itu tidak ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pertanyaan saya adalah, dengan alasan apa tidak diadakan sholat? Tunjukkan kepada saya di mana ada masjid yang namanya mati COVID gara-gara rajin ke masjid. Itu satu. Yang kedua, di tahun-tahun yang tidak boleh sholat itu, silakan tengok arah ke utara itu ada yang namanya Pasar Baru. Pasar Baru itu sangat dekat dengan yang namanya Istiqlal. Arah ke tengah pusat ada yang namanya Pasar Tanah Abang. Arah yang agak menuju timur selatan itu ada yang namanya Pasar Senen. Itu di saat musim-musim COVID itu mereka, pasar-pasar tersebut, pengunjungnya membludak, berjubel, berjibun. Kenapa? Giliran di pasar, di stasiun kereta, di pesawat pun tidak ada pemisahan. Di tahun 2001-2022 itu penumpang sudah rapat kembali. Tetapi Istiqlal masih tidak ada sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi saya tidak ingin punya pertanyaan yang terlalu tendensius, tapi yang pernah saya munculkan, PKI mana yang ingin kau dustakan gitu. Nah, artinya terhadap apa yang sedang kita bicarakan ini, kata kuncinya menurut saya sebagai penutup, salah kita. Kenapa kita tidak merebut kekuasaan sehingga penguasa yang cinta kepada agama? Karena syarat mengurus masjid hanya 2. Orang yang rajin dan tekun ibadahnya, dan yang kedua takut kepada Allah.
Itu ada dalam surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang rajin dan tekun ibadahnya dan takut kepada Allah. Nah, ketika masjid lalu berfungsi sebagai sebuah etalase, sebagai sebuah penampakan-penampakan yang sifatnya formalitas dan kemudian serba tidak boleh, ya itu pun terjadi juga. Seperti di Solo tuh ada masjid yang besar sekali, yang lebih banyak orang foto-foto ketimbang yang sholat. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.